untuk berpikir kepada Allah, mengingat akan kematian sehingga kita dapat berpikir dan dapat ingat akan kematian. Dan juga yang saya muliakan, saya banggakan Fadilatul Asatid, para ustaz, ini ada Ustaz Waluyo, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Rahmat dan sebagainya, dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ataupun para ustazah. Dan juga saya muliakan, saya banggakan para orang tua kita yang dengan kehadiran mereka dapat menambah keberkahan pada acara kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang jumlahnya begitu banyak. Tadi kiranya sedikit, contohnya banyak nih. Yang tadinya gugup tambah gugup. Yang mudah-mudahan kehadiran antum semua, langkah kaki antum semua, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan kehadiran antum semua, dengan semangat antum untuk hadir semua, mudah-mudahan almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senantiasa pertama-tama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap waktu dan setiap saat kita dianjurkan untuk memuja dan memuji Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita karena rahmat Allah, kalau bukan karena akan keutamaan Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mungkin kita tidak hidup pada hari ini. Mungkin kita tidak bisa bergerak pada hari ini. Mungkin kita tidak dapat bernafas pada hari ini. Mungkin kita sudah dikubur gitu. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan itu semua seluas-luasnya. Dengan berkat karunia dan fadilahnya, Allah Subhanahu wa taala dapat hadirkan kita, mudahkan langkah kaki kita untuk hadir pada tempat ini. Ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita persembahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terindah, salam yang terharu, salam yang terkhusus, yang terfokus buat beliau. Mudah-mudahan salawat kita, orang yang kecil ini, orang yang muda ini, orang yang tidak ada amal ini, kita semua dapat menjadikan syafaat bagi kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita dapat senantiasa bersalawat kepada beliau pada setiap waktu dan setiap saatnya. Mudah-mudahan kita dapat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan syariat Allah yang dibawa oleh beliau, dengan sunnah-sunnah beliau yang telah diajarkan kepada kita semua. Senantiasa kita mendapatkan syafaat nanti di akhir hari kiamat, dan senantiasa kita dapat minum di telaga beliau, dituangi dengan dari tangan suci beliau, kita dapat mencium tangan beliau yang mulia, serta salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup apa tadi? Alhamdulillah. Saya sudah cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini baru membuka, mungkin 2 jam lagi selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, muliakan sahibul hajat, muliakan sahibul bait untuk mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk mengingat kematian. Karena sesungguhnya kalau orang-orang yang lagi senang, orang-orang yang lagi lapang, yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, senantiasa rumahnya dingin dengan AC, hartanya senantiasa banyak, lupa untuk mati, lupa dengan kematian. Namun bagi mereka yang tatkala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, dengan adanya kematian, dengan nyatanya kematian, dengan adanya alam kubur, maka senantiasa yang tadinya tertidur, yang tadinya sibuk dengan kerjaannya, yang tadinya sibuk dengan hartanya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada loh namanya mati. Ada itu namanya kematian, ada namanya alam kubur, ada namanya kenikmatan kubur, ada namanya kenikmatan dan siksa daripada alam kubur ada. Oleh karena itu begitu mulianya sahibul hajat, sahibul musibah pada saat ini mengajak kita untuk mendoakan orang tuanya,
dalam hal ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Allah terima amal-amalnya ibunda kita Siti Rahimah binti Sultan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita diingatkan oleh sahibul musibah, yang mana mereka menunjukkan akan baktinya kepada orang tuanya. Mereka mengajak kita untuk mendoakan orang tuanya, membacakan Yasin, membacakan zikir, yang mana itu semua diniatkan untuk orang tuanya yang tercinta, orang tuanya yang mereka muliakan, orang tuanya yang mereka cintai, orang tuanya yang mereka sayangi. Sesungguhnya kita semua sayang kepada orang tua kita. Kita sayang kepada orang yang kita sayangi, tapi Allah lebih sayang kepada mereka. Allah lebih cinta kepada mereka. Allah lebih merindukan mereka, sehingga Allah ambil mereka dahulu daripada kita. Harapannya agar anak-anaknya, agar keluarganya dapat menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang dapat mendoakan orang tuanya. Maka insya Allah dan dapat dipastikan orang-orang anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang mengingatkan akan jasa orang tuanya, mengirimkan Fatihah doa-doa kepada orang tuanya, Allah akan jadikan anak keturunan nanti akan mendoakan dia juga. Insya Allah kita semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Inilah orang-orang yang sudah meninggal, yang mana mereka berada di alam kubur pada jasad mereka, namun pada hakikatnya mereka bersama Allah. Mereka bersama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila mereka banyak amalnya, apabila mereka di dunianya tidak lupa dengan ibadah, tidak lupa untuk taat, mereka akan diberi tempat yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya, waktunya bagi mereka-mereka yang cinta kepada orang tuanya, cinta kepada orang yang disayanginya, untuk mengirimkan Fatihah-Fatihah, doa-doa kepada mereka. Yang mana baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-mayyitu kal-mugawwir. Orang-orang yang meninggal, apalagi yang di saat hari-hari pertama, mereka seperti orang yang mau tenggelam, yang mana mereka apa saja yang ada di hadapan mereka, apa saja yang ada di tangan mereka, apa saja yang ada di depan belakang mereka ambil. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan pahala, mereka membutuhkan amal. Maka kesempatan kita sebagai anak keturunannya mendoakan, mengirimkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu telah dilaksanakan oleh anak keturunannya ataupun mantunya ataupun keluarga besarnya. Kirimkan Fatihah dan doa kepada ibunda Siti Rahimah binti Sultan. Diceritakan bahwasanya seorang imam bermimpikan kepada salah satu orang tua daripada murid-muridnya yang sudah meninggal. Dilihat dalam mimpinya ada seseorang yang mana ada sekelompok orang-orang yang ada di dalam kubur, di dalam alam barzakh. Mereka memegang daripada mutiara-mutiara yang besar, mutiara-mutiara yang berkilau. Ada yang kecil, ada yang besar. Namun ada juga yang tidak memegang, ada yang kecil, ada yang tidak memegang mutiara, dan mereka dalam keadaan sedih. Dan tatkala ditanya, kenapa engkau bersedih? Dia mengatakan, anakku lupa kepadaku. Anakku tidak mengirimkan doa-doa, tidak mengirimkan hadiah kepadaku. Yang lainnya dikirimkan oleh anak-anaknya, oleh keturunannya. Aku tidak dikirimkan oleh mereka. Ia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan suaminya. Tolong sampaikan kepada anakku, dan akan dia mengetahui dan diberitahukan kepada anak orang tersebut. Dan tatkala diberitahukan baru sadar bahwasanya ia sudah lupa untuk mengirimkan Fatihah kepada orang tuanya. Yang mana kasihan orang tua yang mana tadinya mereka semua mendapatkan hadiah yang banyak, kiriman dari anak keturunannya, itu tidak mendapatkannya. Akhirnya begitu semangatnya anaknya tadi langsung mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa-doa, mengirimkan hadiah yang diniatkan kepada orang tuanya. Dan sang imam memimpikan kembali orang tuanya dalam keadaan senang memegang hadiah. Namun tidak sampai di situ saja, namun masih kasihan lagi. Hadiah yang dia kirimkan masih gompel-gompel,
masih sepotong-sepotong, tidak bagus. Diceritakan lagi kenapa, ditanya lagi kenapa. Engkau pegang tidak begitu sempurna, masih gompel-gompel. Akhirnya dijawab, mungkin dia ngirim Fatihahnya tidak ikhlas. Mungkin dia mengirim yasinannya ataupun doa-doanya tidak fasih. Bacaannya tidak fasih, bacaannya tidak sempurna, sehingga hadiahnya juga tidak sempurna. Maka alhamdulillah dalam kesempatan seperti ini kita diajak oleh sahibul musibah, sehingga mungkin di antara ustaz-ustaz, di antara hadirin hadirat semuanya membaca bacaannya fasih, sehingga kirimannya insyaallah juga sempurna. Akhirnya tatkala dibaca dengan fasih, diberitahukan akan berita tersebut, anaknya berusaha untuk membaca dengan baik, bersedekah dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dimimpikan kembali bahwasanya orang tua tadi membawa mutiara yang lebih bersinar, lebih bagus daripada yang lain. Subhanallah. Inilah doa-doa hasil yang kita kirimkan kepada orang tua kita. Oleh karena itu jangan lupakan malam Jumat kita untuk berzikir, untuk mendoakan, untuk bertahlil, untuk juga bersedekah pada setiap harinya. Kita niatkan kepada orang tua kita. Mereka membutuhkan amal, mereka membutuhkan daripada jariah kita. Amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya amal jariah, amal itu akan terputus kepada sang mayit kecuali amal jariah salah satunya. Mereka tidak mendapatkan pahala dari salat mereka di sana. Mereka tidak mendapatkan pahala apabila mereka membaca Al-Quran di alam kubur. Mereka tidak mendapatkan pahala apabila melakukan ketaatan. Tapi kiriman amal jariah yang dia lakukan, doa-doa daripada anaknya, itu yang akan membahagiakan mereka, menyampaikan mereka dalam keadaan bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sahibul musibah, sahib hebat yang mengingatkan kita akan kematian. Rasulullah menyatakan, "Udhkuru aksiru min dzikri hadimid dajjal." Perbanyaklah kalian mengingat akan sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW banyak-banyak mengingat kematian, biar kita tidak lupa, biar kita tidak alpa, biar kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan setia dengan ibadah-ibadah kita. Karena masih banyak kaum muslimin yang mana mereka alfa daripada salat 5 waktunya, masih bolong-bolong salat 5 waktunya. Banyak daripada kaum muslimin yang masih bermusuh-musuhan. Banyak di antara kaum muslim masih mengutamakan orang-orang kafir terhadap orang muslim, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurangi keberkahan pada mereka. Sehingga mereka akan senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Masalah kematian ini kalau diingatkan membuat kita takut, membuat kita ini merinding. Jangankan kita ibu-ibu, Nabi Allah Musa alaihi salam diriwayatkan dalam hadis, dia tatkala didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, ditempelin malaikat Israel. Sampai diriwayatkan keluar matanya, sampai kuat ditempelin. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia ngomong lagi. Tidak ngomong kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Dilaporkan kepada Allah, ya Allah, Nabimu itu tentang menempeleng aku. Kenapa? Kalau aku mau mencabut nyawanya. Kalau Allah SWT memang Nabi Musa, Nabi yang manja, selalu minta dimanjakan oleh Allah SWT. Dan telah beritakan akan kematiannya, diberikan waktunya, beliau menerima dan untuk dicabut nyawanya. Nabi Allah Musa takut akan kematian, karena beliau belum siap dengan amalnya, dengan umatnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna nakhaful maut. Ya Rasulullah, kalau tentang kematian kami semua takut akan kematian. Sudah, yang mati duluan cepat ada. Ada. Contoh sikap mati duluan, mati cepat. Ada. Tidak mau, kulluna nakhaful maut. Kita semua takut akan kematian. Kita takut di jasad kita yang dimandikan. Kita takut jasad kita yang digotong. Kita takut jasad kita yang dikubur, ditutup dengan tanah, ditutup dengan papan, ditutup dengan dan ditemani oleh kegelapan. Kita takut. Karena nakaful maut, kita semua takut kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min idza hadarahu al-maut
basyarahu idza hadarahul maut idza hadarahul maut busyira fi rahmatillah. Sesungguhnya kalau orang mukmin, kalau mereka mau meninggal, diberitahukan kepada mereka akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau mereka banyak amal, mereka akan diberitahukan oleh malaikat bahwasanya mereka akan lulus sukses. Bahkan akan diperlihatkan tempat mereka di surga nanti, sehingga mereka senyum kalau meninggal. Kenapa? Diberitahukan oleh malaikat, diperlihatkan tempat-tempat mereka di dalam surga di Allah SWT, sehingga meninggal tersenyum. Dan sebaliknya, wa innal kafir idza hadarahul maut busyira bi'adabillah. Apabila orang kafir kalau mau meninggal diberitahukan oleh malaikat, kau akan tempatmu, kau akan dapatkan azab Allah. Tempat kau di neraka ini dia tempat kau. Takut mereka. Tapi bagi orang mukmin tidak demikian. Mereka diberitahukan tempat-tempat mereka dan akan diberikan dan mereka akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.